Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 4 Juli 2021, berjudul Untuk Berjalan pada Jalannya. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, untuk berjalan pada jalannya, sebagai petunjuk bagi kita untuk menghadapi hari esok dengan berani adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang berjalan pada jalan Tuhan tidak akan mengikuti pendapat-pendapat dunia untuk memenuhi jalan kehidupannya menuruti ukuran dunia, tetapi ia akan lebih bergantung sepenuhnya pada Kristus. Orang yang mau melayani Kristus tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat dunia untuk memenuhi ukuran dunia. Jalan surga terlalu sempit untuk dilalui orang-orang berpangkat dan kaya, terlalu sempit untuk permainan ambisi yang memikirkan diri sendiri, terlalu curam dan kasar untuk didaki para pecinta kesenangan. Kerja keras, kesabaran, pengorbanan, celaan, kemiskinan, pembantahan orang-orang berdosa terhadap Kristus adalah bagiannya, dan itu harus menjadi bagian kita jika kita mau memasuki Firdaus Allah. Kedua, orang yang berjalan pada jalan Tuhan tidak akan mencari kesenangan dunia dengan mengikuti kesombongan dan cita-cita duniawi, serta hidup dengan sifat mementingkan diri sendiri. Kita boleh menganggap senang untuk mengikuti kesombongan dan cita-cita duniawi, tetapi akhirnya adalah kesakitan dan duka cita. Rencana-rencana mementingkan diri dapat memberikan janji-janji yang menyenangkan dan menyodorkan pengharapan sukacita, tetapi kita akan menemukan kebahagiaan kita diracuni dan kehidupan kita dipersukar oleh pengharapan-pengharapan yang berpusat kepada diri. Di jalan yang menurun, pintu gerbang boleh jadi dihiasi dengan bunga-bunga, tetapi duri-duri ada di jalan. Ketiga, orang yang berjalan pada jalan Tuhan tidak akan berjalan sendiri, tetapi ia akan senantiasa menjadikan Kristus untuk menuntun kehidupannya, agar dapat menahan segala kesusahan sampai ia kembali memperoleh kemenangan. Setiap tindakan yang menurut kepada Kristus, setiap perbuatan menyangkal diri untuk kepentingannya, setiap kesusahan yang dapat ditahan, setiap kemenangan yang diperoleh atas pencobaan, adalah suatu langkah dalam perjalanan kepada kemuliaan dari kemenangan terakhir. Jika kita terima Kristus menjadi pemimpin kita, Ia akan memimpin kita dengan selamat. Keempat, orang yang berjalan pada jalan Tuhan akan tetap berharap pada Kristus sebagai pemimpinnya, dan juga sebagai tempat perlindungannya pada saat ia menginjak jalan berbatu-batu dalam hidup ini. Jalan itu mungkin berbatu-batu dan menanjak. Mungkin ada lubang perangkap di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Mungkin kita harus tahan kerja dalam perjalanan. Bila lelah dan ingin berhenti, mungkin kita harus bekerja terus. Apabila lemah, mungkin kita harus berjuang. Apabila putus asa, kita harus tetap berharap. Tetapi dengan Kristus sebagai pemimpin kita, akhirnya kita tidak gagal mencapai tempat berlindung yang dirindukan. Kristus sendiri telah menginjak jalan berbatu-batu itu sebelum kita dan telah melicinkan jalan untuk kaki kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.